Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat. Orang seperti itu, cara berbahasa seperti itu, mengaku sebagai lulusan atau alma mater dari sebuah perguruan tinggi besar, siapa yang nggak malu coba? Kalau aku alma mater UGM udah kucing, jijik pun aku lihatnya itu. Ini Iya, Pak. Bang Jack, aku lihat dia berusaha menghasut channel Muslim untuk menyerang YouTube-nya Tur Paulin, tapi mereka nggak mau, Pak, nggak mau terbawa dengan hasutannya dia gitu. Udah pinter, orang Islamnya udah pinter. Oh iya. Dalam satu Kan si hal itu Julius ya, kan saya bilang. mengakui ya. Iya. Kan hari ini live-nya si Julius di HMC itu kan bilang dia mau coba-coba mau cari simpati ini dengan mengaku bilang hanya akulah yang membela agama kalian. Kemana muslim-muslim? Kan dia mau coba adu domba lagi. Dia mau adu domba tapi gagal, Pak. Pintar. Ya kan si Julius juga pintar. Ya iya. Latiung kayak gini yang mau katanya berpolitik. Teh kucing lah. Saya kadang-kadang pikir ya, kenapa ya si Julius HMC ini malah lebih pintar daripada si sang debitur ini ya. Ya. Terus si sang debitur ini akhlaknya lebih buruk loh daripada si Julius HMC ini loh. Saya lihat ya. Beda ya, banget. Kan orang sudah menilai semua, ini, Pak. Karena apa? Karena dia sudah memilih jalan Yudas. Sebentar. Ya. Apa itu? Ini siapa ini? Katanya dia besok mau laporkan ini Ibu Lisnora ke polisi katanya. Ya sudah lah. Kalau mau dia laporkan aja. Itu mau untuk apa kita pusing-pusing banget kan? Bagus lah ya. Iya kan? Kalau mau dia laporkan dia tinggal laporkan balik, gampang kok. Betul. Iya kan? Iya, berarti kan laporannya kalian jalan. Berarti kan dia tidak mau dimediasi kan? Ya. Kan artinya begini, artinya kan yang apa yang terjadi kan artinya yang kalau kita lihat ya ada upaya dari keluarganya siapa ini si Ibu Liso ini untuk mengadakan upaya untuk mediasi dengan azas musyawarah mufakat. Nah, kan dari keterangan-keterangan yang sudah disampaikan bahwasanya memang tidak ada niat dia, kan dia bilang laporkan saja saya sama polisi kalau begitu. Kan begitu. Artinya kan memang dia tidak mau beritikat menyelesaikan secara mufakat dan musyawarah itu kan. Ya sudah. Ya, maksudnya dia selalu menyelesaikan segala sesuatu dengan kekerasan kelihatannya, Pak. Menggunakan tangan-tangan. Ya, dia kebiasaan begitu, dia bayar preman, bayar orang. Jadi kalau orang Batak bilang ini gayanya gaya si Panggaron. Apa itu? Anggar jago. Anggar jago. Cuman satu Bang Jack tadi yang Bang Jack yang penting. Ternyata nyalinya itu, tidak Pak? semaju mulutnya, Pak. Aku nggak bilang gitu loh. Aku tak bilang gitu. Tapi terserah dia lah. Mau apapun itu terserah dia lah itu kan. Yang penting semua sekarang kayak ramai publik, bahkan channel-channel apa musuh-musuhnya yang di channel-channel Muslim itu pun sudah jadi bahan ketawa dia ini sebenarnya. Nah, ya, habis sudah dialah mau debat apa aja, mau didebat apa, ya kan? Iya, Ya, saya tapi malah itulah melihat artinya. ini Bang Jack, channel Muslim malah bersimpati sama Bu Lisnora ini gitu. Itulah coba. Ya semua kan pasti jelas lah. Semua Iyalah, biadab-biadabnya orang, terus wanita istri bininya orang digituin coba. Kecuali si Lis orang mungkin dia ada maki-maki Rudi Yohanes apa salah ya? Nggak ada kan? Nggak ada loh. Ya Kita itu lihat. istri saya dikatain babi mau dituntut sama Valen segala macam coba. Nah, aduh. itu aja kan mulutnya itu memang itulah sesuai akhlak. Yang menjadi sebenarnya Pak Paul yang menjadi lucu kita sebenarnya. Selalu dia mengaku-ngaku S2 politik di salah satu fakultas universitas ternama di Tapi nggak ada Jogja. ijazahnya, Pak. Lah, terserahlah itu, terserahlah itu. Tapi yang jelas dia mengatakan bahwasanya dia lulusan UGM. UGM itu fakultas ternama, ya banyak orang besar yang lulus sebagai di situ. Sekarang pernyataan saya hanya satu sama dia. Apa nggak malu UGM itu bikin malu alma mater? S2 loh. Bikin malu alma mater ya. Nggak malu alma mater UGM. Makanya gue bilang,
Kalau ada alma mater yang mendengar Zoom ini, kalian coba tanya itu sama si debitur itu, benar nggak dia sebenarnya lulusan UGM atau alma mater UGM? Bikin malu itu. Dengan orang seperti itu, cara berbahasa seperti itu, mengaku sebagai lulusan atau alma mater dari sebuah perguruan tinggi besar, siapa yang nggak malu coba? Kalau aku alma mater UGM udah kucuy, jijik pun aku lihatnya itu. Ini Iya, Pak. Bang Jack, aku lihat dia berusaha menghasut channel Muslim untuk menyerang YouTube-nya Tur Paulin, tapi mereka nggak mau Pak, nggak mau terbawa dengan hasutannya dia gitu. Udah pinter, orang Islamnya udah pinter. Oh iya. Dalam satu Kan si hal Julius itu kan saya bilang. mengakui ya. Iya. Kan hari ini live-nya si Julius di HMC itu kan bilang dia mau coba-coba mau cari simpati ini dengan mengaku bilang hanya akulah yang membela agama kalian. Kemana muslim? Kan dia mau coba adu domba lagi. Dia mau adu domba tapi gagal Pak. Pintar. Ya kan si Orang Julius juga Muslim itu pintar. Ya iya. Latiung kayak gini yang mau katanya berpolitik. Teh kucing lah. Saya kadang-kadang pikir ya, kenapa ya si Julius HMC ini malah lebih pintar daripada si sang debitur Waduh, ini ya. Ya, terus si sang debitur ini akhlaknya lebih buruk loh daripada si Julius HMC ini loh. Saya lihat ya, beda Ya, itu kan banget. orang sudah menilai semua, Ini Pak. karena apa? Karena dia sudah memilih jalan Yudas, sehingga ya dia akhlaknya jadi rusak jalannya Yudas ini. Karena dia sudah pilih jalannya Yudas itu tadi. Dia kan pengagum Yudas kan, pengagum Yudas Iskariot kan. Aku nggak tahu tuh Pak kalau dia pengagum Yudas. Ya dia pengagum Yudas, dia pengagum Yudas Iskariot. Tapi Makanya kalau akhlaknya ya HMC ini adalah seorang yang tidak baik ya. Dia orang pengkhianat lah. Buat saya dia itu Cina pengkhianat. Ya, cara-cara dia apa segala macam ya. Orang masuk dipelintir-pelintir omongannya, si ceker babi masuk, kapal oleng masuk, terus siapa masuk dipelintir-pelintir buat serang kita ya. Ya sempat saya kaget ya. Tapi donasi kita nggak pernah berkurang ya, nggak pernah dan tidak berpengaruh dan kita nggak pernah sekali ya itu memang dia ngomong kelewatan ya sampai mau dilempar mandau itu sama ibu ketua ya mau dikirimin mandau. Tetapi sekali lagi saya tegaskan ya akhlaknya si sang debitur ini lebih buruk daripada si Cipeng ini loh, daripada si Julius HMC loh. Serius, baik akhlaknya maupun nyalinya. Ya. Oh, kalau nyali Julius HMC lebih gede loh daripada si sang debitur ini. Oh, beda. Ya. Katanya si Julius lagi ada di Jakarta. Ya ditemuin si Yosua Temu ditemuin semua. Saya kan lihat videonya. Enggak. Kayak mana kalau misalnya Pak Santiamer dulu ketemu, ajak dulu ngopi bareng sama Gala Rumah kan foto itu pantas itu kan. Boleh juga, boleh ide yang bagus. Aku juga setuju. Tinggal Ibu Linda bikin otorisasi. Ibu Linda pencet token kan gitu. Sebelum otorisasi aku mau interview dia dulu. Keburu kabur nanti dia, Bu. Tapi Pak Paul, Pak Paul. Ya. Julius itu walaupun begitu-begitu Pak, dia masih punya akhlak yang jauh lebih baik dan punya etika Pak. Ya. Sering ikutin ada batasnya. juga. Lebih baik. Lebih baik dia memang etika. Ya. Makanya saya nggak setuju kalau misalkan kita melaporkan dia kemarin. Gitu. Iya. Ya makanya saya bilang jangan karena kita marah, kita benci, terus kita laporkan orang, walaupun dia salah sekalipun, dia salah pun kita nggak boleh. Karena jadi kecuali hati kita tenang, nggak marah, kita laporin dia. Nah itu bukan karena kemarin, bukan karena kebencian. Karena memang kita ingin keadilan. Anak Batak di penjara, ya semua yang terlibat semua itu Henry, Tan, Julius, ya harus masuk juga dong. Nah, tujuannya kan kita asal muasalnya kan itu sebenarnya sesimpel itu sebetulnya. Betul. Tapi kemudian ditunggangi dengan segala macam hawa nafsu yang tidak benar itu tadi ya. Tapi mau klarifikasi dulu nih Pak Paul. Soalnya banyak kali isu-isu. Ini masalah katanya waktu Galarua mau nuntut si Julius ini ada penggalangan donasi lagi katanya. Emang kayak gimana klarifikasi itu? Kayaknya nggak ada ya Pak Sandiamer ya. Kita belum ya.
Belum ada. Jahat. Lagian kalau ada penggalangan dananya kan nggak ke saya, pasti ada di Galarua, ada di rekening Galarua. Iya. Ya cuma kan maksudnya kan itu di luar sana kan banyak dipelintir-pelintir begitu. Enggak. Oh, ada penggalangan dana khusus. Ya kan gitu kan? Belum ada. Ya kalau kita sudah niatin pasti Yuli sudah masuk. Begitu kita niatin, pasti mau masuk. Oh. Kita belum. Nah, itu dia. Kita belum dan memang waktu itu kita memang memang belum perlu gitu loh, belum perlu untuk menggalang dana segala macam karena kita mau jalur yang resmi aja. Iya. Oh, ya. Tiba-tiba ditunggangin sama si sang debitur itu tadi, makanya kita langsung wah ada begini, jangan deh, stop ya, jangan. Pak, aku mau nanya Pak Paul nih ya, kenapa Ya. ya mereka kok tidak meng-create konten mereka sendiri? Kok mereka mengobok-ngobok membuat story-story tentang pribadi-pribadi orang itu? Oh, nggak mampu itu Linda, nggak mampu, otaknya nggak mampu karena Nggak mampu. Aduh, Pak. Nggak mampu Bu Linda. Jadi kan, saya jawab nih Bu Linda. ya tuh. Sesuai dengan ini. Ini Pak Suara nih, lakone teko. Gue tadi tinggal 5 menit 5% baterainya habis tadi. Nah, jadi ginilah fakta ya dari semua YouTuber nih ya, YouTuber Indonesia nih ya, kalau kita lihat nih ya, yang live ya, yang bicara ya, yang sejenisnya seperti kita lah katakan. Itu fakta, nggak ada satupun YouTuber yang punya kemampuan seperti YouTube-nya Pak Paul, ya, dengan kita semua disokong, disupport, bisa bikin jadi satu organisasi yang rapi juga sekarang, walaupun baru ya dalam 2 tahun, walaupun mungkin di awal-awal ada pembenahan, tapi sekarang sudah jauh lebih rapi. Secara manajemen semua ya, pengelolaan bahkan tadi keuangan segala macam ya, dipegang orang-orang semua yang memang berpartisipasi ya, dengan hati yang benar-benar mau membantu begitu ya, tadi yang seperti bendahara dan yang lain-lain. Nah, jadi semuanya itu dikelola dengan baik. Bahkan ada organisasi seperti Damarkasi, Damaris, Galarua, nanti Embun Pagi lagi, Bantuan Hukum, bahkan sekelas gereja aja yang sudah established lama nggak lakukan seperti ini begitu ya, karena mungkin mereka punya dana tapi belum tentu punya visi misi pemikiran dan punya kapabilitas untuk seperti itu, kompetensi begitu. Nah, jadi itu sudah menjawab. Jadi nggak perlu lagi dihiraukan tuh yang ecek-ecek. Ya, ecek-ecek kalau mau ngomong, ya dia harus buktikan dia mampu seperti ini. Kalau selama tidak mampu membuktikan ini, ya kita nggak perlu pusing gitu loh. Mereka ya bisanya jualan kontennya yang seperti kan. Kenapa mereka tidak bisa create? Ya karena nggak punya kapabilitas. Nah, kalau mereka punya kapabilitas, pasti mereka akan kerja, prestasi yang mereka hasilkan. Bukan lagi urusan hal-hal yang seperti ini begitu ya, gosip-gosip murahan begitu. Jadi kita ladenilah yang model ecek-ecek begitu. Dan itu justru malah mempermalukan begitu. Tadi dijawab aja dengan gampang semua kan, masalah apa tadi itu, kapal, masalah tenda, masalah cincin, masalah apalagi tadi itu uang segala macam persembahan untuk ke Cianjur dan yang lain-lain dengan mudah dijawab, justru mempermalukan dia begitu loh. Artinya ini cuman bisanya kelasnya itu kelas hoax, kelas opininya nggak ada data dan informasi yang akurat begitu, yang amburadul, yang asal begitu loh. Akhirnya mau gimana mau jadi apologet, gimana mau jadi YouTuber, nggak bisa dipercaya integritas Anda begitu, recehan, ecek-ecek begitu ya, ngomonginnya gosip begitu, nggak sesuai data fakta, mudah dipatahkan begitu, argumen opininya gampang dipatahkan gitu. Jadi kelihatan ecek-ecek. Jadi kalau mau jadi apologet juga jadi apologet ecek-ecek kelasnya kalau seperti itu gitu kan. Nah, jadi ya berbeda lah. Nah, kalau
pengikutnya mau dengerin yang modelnya ecek-ecek, yang kontennya cuman gosip-gosip aja, ya pengikutnya ya kelasnya seperti itu juga begitu. Kalau kelasnya yang di sini, ya kelasnya yang mau kerja, yang mau berprestasi, yang mau menghasilkan, mau berkarya buat masyarakat, memberi makan, bantuan hukum, ya kan, dan yang lain-lain begitu. Jadi luar biasa begitu, berbeda. Jadi nggak ada lah. Saya lihat YouTuber di Kristen terutama yang seperti Pak Paul, ada embun pagi setiap pagi, begitu ya, setiap hari itu firman Tuhan, kecuali hari Sabtu juga ada kan, embun pagi setiap hari. 7 hari. Ya, iya berarti kan full itu ya, 365 hari, 366 hari, 1 tahun full begitu. Mereka mana mungkin bisa begitu. Saya belum lihat gitu loh. Ada YouTuber seperti itu begitu ya. Bisa dalam waktu berapa nih? 1-2 tahun ini organisasi Pak Paul bisa kumpulin hampir berapa? 10 miliar begitu. Dan 10 miliar mungkin sekarang saldo yang dipegang nggak sampai 1 miliar di Galarua maupun di Damarkasi maupun 500-an paling. Ya, paling 500 jutaan. Artinya 9,5 miliar kepake untuk masyarakat. Nah, tadi kalau dipertanyakan udah gampang dijawab semuanya. Ada auditnya ya. Setiap tahun audit terbuka begitu ya. Jadi gampang dipatahkan. Jadi kalau orang nggak bisa memberikan data informasi cuman asal ngecap ngomong aja, ya kan kelihatan kelas odong-odong jadinya, ya kan. Nah, kalau mau jadi apologet juga apologet odong-odong jadinya kelasnya. Nah, pendengarnya pun kalau percaya sampai kayak gitu sama YouTuber yang kelas segini, ya artinya penonton odong-odong juga begitu kan. Nggak bisa menimba ilmu, nggak bisa lihat fakta gitu ya. Nah, jadi begitulah kalau menurut saya. Sama aja kelasnya turun lah harga diri kita ya, sebetulnya, nurunin levelnya kita, jawabin mereka sebetulnya. Iya, martabat kita bisa hancur lah gara-gara ngeladenin model odong-odong kayak gitu kan, enggak lah ya. Jadi cukup prestasi kita ya, seperti saya bilang, orang udah prestasinya internasional Messi, Ronaldo, maksudnya mau melawan sepak bola kampungan kan nggak mungkin begitu. Masa si siapa tuh Kurai Shihab mau siapa Buya Syakur, Gus Dur mau ngeladenin kaleng rombengnya Rizik, ya kan nggak mungkin lah ya kan. Kelas odong-odong yang bisa teriaknya doanya cuman ngomel-ngomel comel kayak comberan, ya kan, masa mau diladenin kelasnya Kurai Shihab, kelasnya Gus Dur, kelasnya Buya Syakur, ya malu lah, harkat martabat dia juga turun begitu kan. Seperti kayak kata siapa tuh dulu tuh Profesor Saitapi kan, Saitapi itu Pak, sama si Ruhut, ngeladenin lawyer-lawyer yang korup, yang jualannya cuman fitnah, yang senangnya gosip-gosip doang, ya kan, yang senangnya cuman ribut-ribut keluar doang, ya modelnya menurunkanlah harkat martabat dia begitu, jadi rendah. Nah, seperti itu. Nah, tapi sedikit lah saya juga pengen nyinggung juga. Jadi seperti tadi apa judulnya tadi, Qatar ya. Qatar tadi Pak Paul singgung juga, Qatarnya bangun ininya kan pecah rekor ya, kalau nggak salah number 1 ini ya untuk biaya pembangunan semua fasilitas olahraganya ya, infrastrukturnya begitu di Uber ya, supaya ya biasalah pencitraan kan, seolah-olah keren begitu. Nah, tapi Pak Paul tadi juga sudah katakan tetangganya Yaman semuanya malah ditolak gitu ya. Pengungsinya sekarang itu kalau nggak salah 20 jutaan orang hampir mau kelaparan tuh ya. Jadi anak-anak itu kalau boleh dibilang setiap 5-10 menit itu mati itu di Yaman ya. Udah berapa ratus ribu, 300 ribuan jiwa udah mati begitu. Dan ini sebentar lagi musim dingin. Di sana kan 4 musim juga kan, mati kelaparan itu 20-an jutaan orang. Dan yang bantu UNHCR. UNHCR ini lembaga PBB Amerika Eropa yang keluar duit banyak. Bahkan UNHCR yang di Indonesia aja, Indonesia itu bukan anggota UNHCR yang mendanai. Yang mendanai justru negara-negara tujuan asal di mana mereka akan mengungsi, seperti misalnya kayak di UNHCR Indonesia kan Australia, Belanda, Kanada, dan Amerika begitu yang mendanai. Indonesia hanya negara ini aja, penampung sementara. Jadi yang mendanai uang makannya mereka sekolah sebenarnya dari 4 negara ini gitu. Tapi kan kebanyakan dimakan juga sama
orang-orang lokal di sini. Padahal mereka banyak juga Muslim begitu ya. Padahal duitnya banyak tuh dimakan juga sama pekerja-pekerja staf UNCR lokal sini. Ya jadi kacau begitu ya. Sama lah kayak Qatar, kayak Arab, Kuwait, Bahrain. Jadi ya. bingung Pak ya. Semuanya nggak ada yang mau begitu nampung. Kafir semua yang nampung gitu ya. Dari Suriah semua juga pengungsinya, refuginya mereka yang nampung. Afghanistan semua mereka yang nampung begitu. Dan mereka perang, sibuknya perang ya, karena salah satunya ya Sunni Syiah juga kan, di kelompok Houthi itu dengan siapa? Dengan pemerintah sahnya Yaman begitu, yang didukung, yang satu dukung Arab, yang satu didukung Iran. Ya, Arab dan Iran perang juga begitu. Yang sengsara Yamannya. Makanya nggak ada yang beres itu begitu. Jadi tetap aja yang bantu kafir-kafir juga ya, yang disebut-sebut kafir begitu, yang makan babi begitu. Hatinya baik ya, nggak memandang agamanya nggak seagama lah begitu ya. Walaupun nggak seagama, tetap dikasih makan, dikasih tenda yang bagus, dikasih sekolah yang bagus. Malah yang seagama, yang seiman ditolak gitu, nggak mau keluarin duit ya, malah dikorup di sini malah begitu. Jadi berbeda lah mentalnya ya, mental kita ya mental yang seperti UNCR yang mau keluarin duit buat orang-orang beri makan gitu, luar biasa. Nah, kita cukup jawab dengan prestasi. Jadi walaupun dia teriak-teriak, "Woi, kafir, kafir, kafir," tapi prestasi kita memberi makan, ya, memberi kesejahteraan. Berapa puluh juta orang sekarang pengungsi itu, hampir 80 jutaan orang. Sebagian besar pengungsi itu yang biayain, yang diteriak-teriakin kafir, ya, yang cuma bisa teriak-teriak, maki-maki, ya kayak kaleng rombeng gitu kan. Nah, kita berkelas begitu. Ya, seperti itulah. Jadi anggap aja kaleng rombeng, ngapain dijawab karatan antar. Baru saya mau ngomong itu, lah kok mirip ya. Iya, iya. Baru saya mau ngomong. Iya, luar biasa Pak Suara. Jadi ini adalah tema pembahasan terakhir, kita nggak akan jawab lagi ya saudara ya. Benar-benar nggak akan jawab lagi, mau mereka mau kentut, mau kapincirit, mau apa, kita nggak mau jawab lagi. Karena kita sudah terlalu banyak waktu kita habiskan di sini ya. Dan akhirnya nanti, ya nggak baik juga ya. Kelas comberan ngapain ya, kita nanti jadi ikut comberan juga. Kalau mau nanya baik-baik ya kita jawab. Iya, yang berkelas. Kita cukup kasih data fakta aja, ini gampang. Akhirnya malu justru merendahkan mereka begitu loh, bahwa beropini dan berpendapat nggak bisa membuktikan dengan data fakta, dengan informasi yang benar begitu ya, gampang dipatahkan. Jadi kita jawab hari ini kita jawab karena kemarin katanya kita mau celakain anaknya gitu ya, Galarua ngirim orang celakain anaknya, enggak ya, itu urusan marga. Walaupun ya itu kan ketua kita ini bukan orang sembarangan ya, Ibu Liso ini bukan orang sembarangan, Pak Santi Ahmad juga bukan orang sembarangan, suaminya Ibu Liso juga bukan orang sembarangan. Kamu colek bininya, ya kamu ceritanya sama suaminya itu ya, tapi tanpa Liso ini udah galaknya udah kayak macan baru beranak ya. Kalaupun mau apologetika modelnya seperti itu kan, orang juga akhirnya siapa yang mau percaya? Iya, siapa yang mau percaya, siapa yang mau dimenangkan? Nggak heran kamu nggak pernah memenangkan banyak orang begini itu nggak pernah baptis orang. Coba kita channel kita tiap minggu kita baptis orang. Kan orang bisa ngelihat logikanya gampang dipatahkan, jadi begitu low begitu. Dia cara ngomong ya, model kaleng rombeng. Kebenaran kalau orang Tegal bilang cegli carane dewek ya. Antes menurut dirinya sendiri. Oh harusnya begini, harusnya begitu. Lapor polisi harusnya begini. Nah itu sudah dilaporkan polisi, sama polisinya disuruh ini keluarga Simatupang ini datengin rumahnya, diselesaikan dengan adat. Didatengin secara adat, katanya kita si marga Simatupang katanya mau celakain anaknya, kan goblok bener ini kan. Ini secara logikanya loh. Bahkan orang Islam saja yang mualaf ini logikanya masih lebih bagus 10 kali lipat daripada si sang debitur si Julius ini. Coba dia berapa selama seminggu ini dia bahas video-video kita, malah lebih akurat daripada si sang debitur itu. Ya. Sama aja kayak gini, si Rijik ngomong ya kan, kayak kaleng rombeng itu ngomelin si Jokowi mulu kan. Si Jokowi nggak layak lah, Jokowi
gagal lah, Jokowi pokoknya di fitnah lah sama dia begitu ya. Nah, tapi orang akhirnya ngelihat kelasnya dia ini cuma ngasal ngomong begitu kan. Justru malah dipermalukan, yang ada mesumnya kelihatan, doanya ngaco, ngomongnya kasar. Ya terus sekarang kan banyak muslimnya juga lagi viral ini dimasukin ke TikTok terus nih tiap hari nih sekarang kan. Doa-doa dia waktu itu, doa apa tuh yang jelek-jelek itu, yang katanya nggak dapat inilah, nggak disembuhkan lah, udah kayak kacang robek deh. Orang udah pada empat juga sekarang ngelihat nih, ini ulama-ulama Yaman katanya nih, ngaku-ngaku Yaman, Arab Yaman. Pada empat semua akhirnya begitu. Akhirnya mereka malu begitu loh. Nah, ini justru akhirnya berbalik ke dia begitu. Islam merasa dipermalukan begitu. Model-model ulama yang ngaku-ngaku ulama seperti ini begitu. Masa ulama modelnya begitu. Kan mereka mau mencitrakan bahwa Islam ini ramatan. Kalau modelnya doanya kayak begitu, gimana mau ramatan? Kaleng rombeng yang ada ya. Ya kayak begitu, sama lah apologetnya. Kalau modelnya begitu kan akhirnya gampang dipatahkan. Ya, kita cukup jawab dengan prestasi ya kan. Jokowi cukup dia bilang tiap hari kerja dia kan, bangun infrastruktur segala macam, mau sejahterakan rakyatnya. Ya akhirnya kan berbeda lah kelasnya Rizik dengan kelasnya Pak Jokowi. Ya sama aja kayak kita juga. Yang ngomong-ngomong nggak ada data, nggak ada prestasinya yang seperti kita bangun ini 1-2 tahun bisa 10 miliar dengan beberapa organisasi kita sudah kerjakan proyek ini. Beberapa proyek kita, ya artinya mereka para YouTuber yang lain ya sama seperti model Rizik gitu. Lawan kelasnya Jokowi. Oke, iya. itu Pak Paul. Saudara, Pak Suara ini salah satu fundraiser kita dan donatur kita yang besar, saudara ya. Beliau ada juga di dalam. Jadi saya sengaja masukkan ke dalam sebagai peserta pasif, sebagai pengurus pasif, ngelihat semua yang di dalam kita, keuangannya. Ya, karena beliau salah satu fundraiser juga ngasih uang juga, bukan cuma fundraiser. Kalau saya kan cuma fundraiser doang, ngasih duit juga receh-receh kalau saya mah ya. Dibanding dengan Pak Suara mah receh-receh saya ngasih duitnya. Nah, sengaja saya masukkan dalam, melihat di dalam. Ya, ini Pak Suara aja nggak komplain, lu yang kagak ngasih komplain. Bingung saya ini. Oke, cukup ya. Ini Pak Binsar tadi mau lanjut tapi kita udah malam Pak Binsar. Wah, ini Pak Binsar orang lama juga, tapi ntar ya. Nah, kita tutup dulu ya. Atau Pak Binsar mau ngomong sedikit, kasihan nih udah nunggu dari tadi Pak Binsar, kasihan. Pak Binsar. Oh, tersign out ya. Oh enggak, ini Pak Binsar terakhir ya. Ya, salam Pak Paul. Salam Pak Binsar. Ya, tadi saya bicara singkat aja karena saya dengar. Kasih kalau nggak salah. Kerawang, sorry Kerawang. Iya, jadi karena tadi Amin Wijaya masuk, makanya saya masuk ke sang debater ya. Saya hanya bilang begini, jangan memprovokasi, jangan terprovokasi. Karena keluarga saya besar di Duri, saya bilang. Karena kan saya Aritonang, Simatupang. Kalau orang Batak, Pak Paul, Tupang golang-golang, Simatupang Aritonang. Itu jelas. Kalau kami Batak ini kan sambung menyambung jadi satu. Nah, kebetulan ada Amin Wijaya juga kebantu memprovokasi saya juga. Terhadap Pak Paul, termasuk juga Pak Elengso. Saya sebut-sebut aja, termasuk juga Jack Matematika itu. Bukan Jack Matemaho ya. Jack Matematika. Jack Knalpot. Saya jelaskan memang tadi situ kan, ada dua ini tuh Pak ininya. Tapi memang di saat saya mau membicarakan tegas ke sang debater, saya langsung diturunkan. Ya dia punya ruangan kan. Takut nanti saya bicara, ya Pak, kita berani juga nih bicara Pak. Dan berani mempertanggungjawabkan juga. Keluarga besar saya di Duri itu. Di Pokok Jengkol itu. Sebangah. Sebangah. Saya sebut namanya. Saya sebut namanya sini. Jadi ya sudahlah, sudahin saja. Jangan memprovokasi. Lalu diizinkan saya bernyanyi, saya nyanyi sangka satu pujian. Ini makna tingkat tinggi untuk kita semua. Begitu aja Pak Paul. Jadi ya, puji syukur Pak Paul. Pak Paul mengatakan tadi statement sudahi saja. Ceker remeh lah Pak Paul ya. Iya. Dan kita nggak pernah caci maki mereka loh Pak. Justru itu kata kita saya. Nggak pernah caci maki mereka ya. Jadi dari bahasa jawaban itu kan udah beda Pak ya. Jadi saya tadi mau bilang begini,
Orang yang mempunyai doa yang kuat akan mampu melihat mana yang superficial, yang artifisial, dan mana yang real. Walaupun kedok yang dipasang sangat tebal. Bertumbuh dan berbuah, jangan bertumbuh aja. Betul. Kalau bertumbuh jangan buahnya. Sebentar. Saya demikian Pak Paulus. Sebentar, Salam. sebelum nyanyi ini ya. Pak SK itu sudah bolak-balik ngomong ya. Udahlah, nggak usah tanggepin. Saya juga nggak mau nanggepin. Nah, cuman semua orang bilang ya kita jawab ya udah sekali kita jawab ya. Nah, karena dari kemarin kan dia caci maki istri saya babi, mau ditunjuk sama Valen, katanya Valen aja nggak ngaceng, terus tanya Ibu Listora diapain, kita nggak pernah balas loh, kita nggak pernah balas caci maki, walaupun saya tahu istrinya itu kerja apa, siapa, sudah dipakai sama siapa saja, kita tahu semuanya ya. Istrinya Alengso ini siapa ya, seperti gimana kita tahu semua ya. Dan tapi kita nggak mau urusan ya, karena kita nggak boleh ya. Kita nggak boleh membalas yang jahat dengan yang jahat, nggak boleh ya. Julius saja kita lepasin kok, Julius saja kita lepasin loh, udah di mulut kita nih, dilepehin loh sama kita loh ya, Pak Santi Amar ya. Iya. Udah di mulut kita aja kita lepehin. Pak, surat sudah cabut laporannya Pak ya? Udah Ya. Nah, besok kita tampilkan ya Pak, surat cabut laporannya ya Pak ya. Suratnya kita tampilkan, supaya jadi per hari ini sudah dicabut ya per hari ini ya. Jadi besok kita tampilkan suratnya. Pertanggal 2 kemarin udah kita. Oh, kemarin. Iya, SK-nya itu kan pertanggal 2. Tinggal nanti beritahu aja kepada polisi. Oh ya Pak, tapi minta tanggimannya supaya besok kita tampilkan ya Pak, besok ya Pak ya. Iya. Besok kita tampilkan. Oke. Pak Binsar mau nyanyi? Enggak Pak, tadi saya nyanyi di Sang Debater itu maksudnya. Oh sudah. Saya kan nyanyi, artinya menyindir mereka sih sebetulnya. Ya, Saya demikian Pak Paulus. Belum, salam kasih Oke, setia. Bu Linda kasih penutup, Bu Linda. Kesanti aja. Kata penutup, ada kata penutup nggak Bu Linda? Enggak, Papa udah ngantuk. Oh, udah ngantuk. Ya udah Pak Santi Amarya kasih penutup, lalu langsung berdoa deh. Baik, terima kasih ya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, terutama para donatur. Bapak Ibu yang memberi donatur kepada kita bisa langsung dicek ya penggunanya, tetapi kalau yang nggak donasi mau komentar itu hak Anda. Tuhan memberkati Anda yang mengkritik kami, ya sukses selalu, diberi kesehatan. Juga para donatur, terima kasih banyak. Perjuangan kita adalah untuk Indonesia yang baik dan maju ya, artinya apa maju? Ya berkeadilan dan berkesejahteraan. Kalaupun kita bicaranya tentang negara ini suaranya keras, itu bukan didorong kebencian ya, karena kita mengasihi. Pak Paul juga ngomong begitu, mengasihi. Jadi jangan dilihat Pak Paul ini warga negara ini itu, dia kemanusiaannya yang menghubungkan dia dengan Indonesia, dan dulu juga dia adalah warga negara Indonesia. Jadi begitu saja dari saya, mari kita bekerja sama untuk memajukan bangsa dan negara Republik Indonesia, dan kita adalah garam. Dan kita adalah terang, jangan jadi gelap, jangan jadi garam yang tidak berguna. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.